Thank you, everybody. Indonesia juga mendorong transfer data lintas batas terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan juga merecognize bahwa Amerika pun akan memberikan perlindungan kepada data konsumen setara dengan perlindungan data konsumen. Produk AS masuk RI bebas sertifikasi halal. Aturan sembelih hewan ikut standar AS. What's up sobat? Jagat maya lagi dibikin heboh nih. Data pribadi kita katanya mau dikirim ke Amerika Serikat. Plus, aturan sertifikasi halal buat barang Amerika katanya mau dilonggarin. Wait, what? Yaps, kalian nggak salah dengar. Gara-gara kesepakatan dagang terbaru yang ditekan Presiden Prabowo dan Donald Trump di Washington DC hari Kamis 19 Februari 2026 kemarin, isu ini langsung meledak. Bahkan politikus PDI Perjuangan, Bang Adian Napitupulu sampai ngegas di Instagramnya soal data konsumen yang rawan bocor. Ditambah lagi, isu aturan halal ini pasti bakal bikin emak-emak dan netizen makin overthinking. Beneran nih data kita dijual dan standar halal kita digadai. Terus apa untungnya buat kita? Kita bakal bedah tuntas semuanya secara fair di video kali ini. Jadi besok kalau barang-barang Amerika masuk ke Indonesia tanpa label halal, tidak usah belanja yang ada label halalnya gitu. Nanti kita bisa pertimbangkan ini melanggar undang-undang apakah tidak. Ya, tapi kita umat tidak usah membeli produk di Indonesia ini atau di luar negeri yang tidak ada label halalnya untuk dikonsumsi. Eits, tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, yuk bantu support channel ini biar makin berkembang. Langsung aja pencet tombol subscribe di bawah dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Udah, let's go! Oke, kita mulai dari isu pertama soal transfer data. Jadi, di kesepakatan yang namanya Agreement on Reciprocal Trade atau ART ini, ada poin transfer data konsumen lintas negara. Menurut penjelasan pemerintah, chill dulu guys. Pemerintah mengklaim ini bukan jual beli data bebas. Skema ini diwajibkan pakai persetujuan atau konsen mutlak dari individu. Jadi, kalau kalian nggak klik setuju, data kalian nggak bakal terbang ke AS. Tujuannya murni buat ngedukung aktivitas ekonomi digital biar transaksi lintas negara antar perusahaan tuh makin gampang. Tapi benar kata Bang Adian, pemerintah harus diawasin ketat soal ini biar tragedi kebocoran data di masa lalu nggak keulang lagi. Setelah kesepakatan antara Prabowo Subianto dan Donald Trump, daging impor dari Amerika bisa masuk Indonesia dengan praktik penyembelihan yang mengikuti standar Amerika Serikat. Artinya apa? Indonesia wajib menerima praktik sembelih di AS selama diklaim sesuai hukum Islam atau standar negara anggota SMIIC. Nah, ini dia poin kedua yang paling rawan digoreng jadi hoax, pemangkasan birokrasi sertifikasi halal buat barang AS. Wah, dengar kata pangkas, pasti banyak yang mikir, waduh, barang haram dari Amerika bisa bebas masuk dong. Tunggu dulu guys, jangan keburu suuzon. Sini gue jelasin biar gampang dipahami. Mangkas birokrasi itu bukan berarti mangkas standar halal, tapi mangkas jalur administrasinya. Selama ini, pengusaha Amerika yang mau masukin produk makanan atau kosmetik ke Indonesia tuh sering ngeluh karena proses sertifikasinya ribet, berkasnya numpuk dan antrinya lama banget. Nah, lewat kesepakatan ini, pemerintah Indonesia ngebukain semacam jalur VIP atau jalur fast track. Caranya gimana? Pemerintah kita lewat BPJPH bakal bikin kesepakatan pengakuan bersama atau Mutual Recognition Agreement atau MRR sama lembaga-lembaga sertifikasi halal yang ada di Amerika. Jadi, kalau barang itu udah dites dan dicap halal sama lembaga Islam di Amerika yang udah diakui sama standar Indonesia, pas nyampe sini nggak perlu lagi dites ulang dari nol. Cukup cek dokumen, validasi, beres. Analogi gampangnya gini, standar ujiannya tetap sama-sama susah, tapi sekarang ngisi formulirnya bisa online dan nggak perlu fotokopi KTP rangkap 10, gitu cuy. Jadi standar kehalalan dan syariatnya tetap dijaga ketat, cuma red tape alias keribetan kertas-kertasnya aja yang disederhanain. Terus kalian pasti nanya, lah kalau kita ngasih jalan tol buat data digital dan sertifikasi halal produk AS, kita dapat apa bang? Wah, barternya masif banget. Lewat kesepakatan resiprokal atau timbal balik ini, ada 1.819 pos tarif produk Indonesia yang dibebaskan pajaknya jadi 0%, alias gratis masuk ke pasar Amerika Serikat. Gila nggak tuh? Bayangin, kopi,
Kakao, rempah-rempah, produk sawit, sampai komponen elektronik buatan RI bisa masuk sana tanpa bea cukai. Barang kita bakal jauh lebih murah dan kompetitif di sana. Ini peluang emas buat para petani, UMKM, dan eksportir lokal buat cuan gede di pasar Amerika. Jadi, apa tujuan utama Pak Prabowo? Intinya adalah diplomasi ekonomi tingkat tinggi. Namanya pernigungan dagang internasional, pasti ada give and take. Kita ngasih sedikit kelonggaran di birokrasi halal dan ngebuka keran ekspor pertanian AS, tapi kita dapat untung gila-gilaan dari bebas pajak 0% buat ribuan produk lokal kita. Ibarat main catur, ini langkah taktis buat naikin ekonomi real Indonesia. Tugas kita sekarang adalah dukung produk UMKM kita buat go internasional dan tetap pelototin pemerintah biar sistem keamanan data digital dan standar halal ini benar-benar berjalan sesuai janji. Nah, sekarang giliran gue yang nanya ke kalian. Setelah dengar penjelasannya, kalian setuju nggak dengan kesepakatan dagang ini? Atau masih ada yang ngeganjel di hati? Coba tumpahin semua unek-unek kalian di kolom komentar. Mari kita diskusi secara sehat dan cerdas. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian ngerasa video ini ngebantu banget buat memahami isu yang lagi viral, share ke teman-teman atau grup WhatsApp keluarga kalian biar nggak pada kemakan hoax, dan pastinya pencet lagi tombol subscribe buat dukung terus channel ini. Gue pamit undur diri, tetap kritis, tetap waras, sampai jumpa di video mind-blowing selanjutnya. Bye-bye! Cuman sayang, barang-barang Amerika ke sini boleh nggak sertifikasi halal. Makanya kalau nggak ada sertifikasi halalnya nggak usah beli. Ya, ibu bapak nggak usah beli makanan yang tidak ada sertifikasi halalnya. Kenapa? Khawatir tidak halal. Kalau ada label halalnya, berarti ada yang tanggung jawab. Siapa yang tanggung jawab? BPJPH, Badan Jaminan Produk Halal. Dan di situ ada komite halalnya, ada komisi fatwanya, yang ada komite fatwa, ada komisi fatwa yang menghalalkan. Jadi besok kalau barang-barang Amerika masuk ke Indonesia tanpa label halal, tidak usah dibeli, ya belanja yang ada label halalnya gitu. Nanti kita bisa pertimbangkan ini melanggar undang-undang apakah tidak, ya. Tapi kita umat tidak usah membeli produk di Indonesia ini atau di luar negeri yang tidak ada label halalnya untuk dikonsumsi.